Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perancangan produk dan jasa teknologi informasi startup dalam kewirausahaan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Afla Hanisa, Puja Nur Indah, Santi Rahmawati, dan Siti Alda Rahayu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke materi yang akan dibahas. Dalam materi ini, kami akan membahas tentang kewirausahaan yang di dalamnya ada startup digital. Startup digital yaitu ada strategi untuk memulai startup digital. Yang pertama adalah niat berwirausaha, yang kedua jaringan yang luas, pendidikan tinggi dan motivasi. Dan di dalam startup digital ada aspek perbedaan pelaku usaha internet dan pelaku usaha fisik. Aspeknya ada dua, yaitu aspek modal dan aspek tempat. Strategi untuk memulai startup digital. Geliat pengguna internet untuk perdagangan yang semakin bertambah mendorong munculnya bisnis-bisnis baru yang sekarang banyak dikatakan sebagai startup business. RIS 2011 menjelaskan diantaranya, startup merupakan sebuah usaha yang baru didirikan dan masih pada tahap pengembangan serta penelitian untuk mencari potensi pasar, dan semua tergolong dalam bidang usaha teknologi dan informasi. Di Indonesia sudah banyak bermunculan bisnis startup, diantaranya Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Ooy dan Ahmad menjelaskan bahwa munculnya bisnis tersebut dilakukan secara individu. Aspek motivasi yang tepat sangat penting bagi pelaku bisnis startup atau calon pengusaha untuk masuk ke bisnis tersebut. Drucker dalam Penescu menyatakan setiap orang yang memulai bisnis baru adalah sedang berwirausaha. Seseorang pengusaha muda, khususnya yang bergerak dalam bisnis startup, memiliki inovasi untuk menghasilkan solusi kreatif yang berhubungan dengan pasar yang kebutuhannya belum terpenuhi dan menciptakan jenis nilai yang baru bagi pelanggan. Strategi untuk memulai startup digital. Yang pertama, niat berwirausaha. Niat merupakan motivasi seseorang untuk bertindak atas sadar, perencanaan, dan keputusan. Niat berwirausaha merupakan motivasi untuk membuat perencanaan secara sadar yang bertujuan untuk mendirikan sebuah bisnis. Thomson mendefinisikan niat kewirausahaan sebagai self-acknowledge atau keyakinan atau niat yang dimiliki oleh seorang untuk mendirikan usaha atau bisnis baru secara sadar dan berencana untuk melakukannya di masa depan. Yang kedua, pendidikan tinggi. Sapienza dan Grimm, Watson et al. Dalam Balboni menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau munculnya usaha baru, yaitu faktor pendidikan tinggi. Pendidikan menjadi tolak ukur bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keterampilan wirausaha. Faktor kedua, pengalaman berwirausaha, yang berarti seorang dengan pengalaman berwirausaha sebelumnya telah terbiasa menghadapi atau mampu menghindari kesalahan. Yang ketiga, jaringan yang luas. Faktor selanjutnya yaitu jaringan yang luas, yang berarti pendiri usaha memiliki jaringan yang luas yang akan menguntungkan usahanya dalam aspek modal dan pelanggan. Orientasi berwirausaha juga merupakan faktor pendorong yang menjelaskan sebagai hal mengenai inovasi, berani mengambil risiko untuk mencoba hal baru dan tidak pasti, dan mampu melihat peluang baru. Yang terakhir, motivasi. Faktor terakhir menurut Baum et al. Dalam Balboni yaitu motivasi dan tujuan yang menjelaskan mengenai visi dari pendiri usaha di masa depan yang lebih menantang. Dengan demikian, niat berkolerasi dengan perilaku. Semakin kuat niat, maka akan mempengaruhi perilaku tersebut. Oleh karena itu, niat berwirausaha berfungsi sebagai mediator terhadap tindakan.
Selanjutnya yaitu ada aspek perbedaan pelaku usaha internet dan pelaku usaha fisik. Pertama, aspek modal. Perbedaan yang jelas yaitu ada pada kondisi usaha yang berupa modal, tempat, dan produk. Aspek modal, ada perbedaan pada jenis usaha fisik dengan usaha online yang banyak perhitungan mengenai kebutuhan yang cukup besar karena memperhitungkan berbagai hal ya untuk perizinan usaha dan bahan baku atau produk utama yang diperdagangkan. Jika usaha online tidak terikat aturan yang ketat mengenai modal karena mayoritas pelaku atau calon pelaku usaha digital tidak mensyaratkan banyaknya modal seperti usaha konvensional. Modal dalam usaha online lebih fleksibel tergantung dari kemampuan pemilik usaha. Modal yang minimal pun mampu masuk dalam perdagangan digital. Banyaknya anak muda menggunakan internet dengan sedikit pengalaman dan ketersediaan modal, maka startup menjadi pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Keahlian dalam teknologi informasi adalah salah satu syarat untuk dipenuhi, yaitu aspek tempat. Aspek tempat merupakan aspek yang krusial karena selain sifatnya hampir sama seperti modal, namun lebih sulit didapatkan jika usaha tersebut konvensional. Tanpa adanya tempat, jenis usaha konvensional akan sulit untuk bertahan dan berkembang karena terkait dengan proses penjualan dan produksinya yang membutuhkan tempat. Jenis usaha online tidak memerlukan banyak tempat. Yang diperlakukan hanyalah display foto dari produk yang ditawarkan oleh penjual. Startup digital yang muncul saat ini menawarkan berbagai banyak pilihan produk dan jasa sekalipun tanpa memerlukan tempat untuk displaynya. Selanjutnya mengenai tahap-tahap pengembangan usaha startup. Pengusaha digital memiliki beberapa tahap pengembangan usaha startup antara lain. Pre-seed, tahap sebelum muncul benih, dalam hal ini ide atau kreativitasnya bisnis digital. Proses paling awal ketika sebelum menjadi wirausaha, calon pengusaha masih dalam tahap mencoba berbagai macam hal terkait bisnis digital dan masih mencari informasi dari berbagai sumber tentang kelengkapan bisnis. Kedua, seed, tahap benih ketika pengusaha mulai dengan mengembangkan ide dan kreativitasnya terkait pengetahuan dirinya dan kemampuan untuk mencoba bisnis startup. Tahap inilah para pelaku bisnis masih cenderung ragu akan idenya karena pasti berpikir idenya akan diterima atau ditolak pasar. Pengembalian keputusan dalam tahap ini sangat berperan. Startup tahap ini mulai pembentukan dan pengimplementasian karena produk dan jasa dari ide yang muncul pada tahap sebelumnya akan direlasikan langsung melalui media online kepada konsumen. Selanjutnya expansion atau exit. Tahap terakhir yaitu ekspansi atau dapat dikatakan produk dan jasa yang ditawarkan sudah diketahui oleh konsumen baru dan belum sampai pada tahap evaluasi atau komentar dari konsumen. Dari pemaparan di atas dapat kami simpulkan bahwasannya perkembangan teknologi yang tiada henti memberikan dampak positif sekaligus negatif. Positif ketika seorang mampu melihat peluang untuk digunakan dalam bisnis, namun dampak negatif juga akan terjadi jika seorang tidak mampu melihat peluang yang tersedia yang hanya dimanfaatkan sebagai hiburan saja. Anak muda yang memiliki semangat dan pengetahuan didorong untuk mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam persaingan startup bisnis. Setiap menit muncul startup digital baru dengan fitur yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Maka keterampilan, inovasi, dan kreativitas yang cenderung dimiliki oleh kaum muda mampu diaplikasikan.